Hello everyone. Jadi selamat datang di video saya kali ini. Kita akan membahas tentang masalah pendidikan pada Gen Z. Gen Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1992 sampai 2012. Generasi ini lahir pada era digital, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Salah satu masalah yang terjadi pada generasi Z itu biasanya adalah perbedaan gaya belajarnya. Perbedaan gaya belajarnya, Gen Z lebih menyukai pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada mereka atau pada siswa atau pada mahasiswa tertentu. Mereka juga lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, begitu. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa generasi Z dia lebih mudah untuk beradaptasi dengan teknologi. Dari Sinta Kemendikbud, dari jurnal Online Learning in University, Pros and Cons of Study yang ditulis oleh Nanik Indaryatiningsih, bahwa di situ dia menuliskan, saat ini siswa sudah terbiasa menggunakan teknologi. Siswa pun dapat lebih cepat memahami berbagai kemajuan aplikasi teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat penting dalam pengajaran karena meningkatkan kinerja dan motivasi siswa. Oleh karena itu, banyak program pendidikan mulai masukkannya sebagai yayasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teknologi memegang peranan yang sangat besar dan membawa perubahan terhadap segala kondisi yang berkaitan dengan perubahan dan kehidupan manusia. Jadi, setiap lembaga pendidikan harus menyiapkan segala fasilitas teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mengajar saat ini dan masa depan. Masalah lain yang dihadapi oleh Gen Z adalah tekanan untuk sukses. Gen Z tumbuh di era persaingan yang semakin ketat. Mereka merasa harus sukses di bidang akademis, karir, dan sosial. Masalah lain yaitu ada lingkungan yang toksik. Masalah ini bahkan tidak hanya dirasakan oleh Gen Z, mungkin dirasakan juga oleh generasi sebelumnya, begitu. Seperti yang saya kutip dari jurnal Level of Self-Esteem, Is There Any Difference Among Physical, Verbal, and Social and Cyberbullies, yang ditulis oleh Siti Jaizan Rahman, Nurwahida Azid, Abdul Hamid Bustami dari Sinta Kemendikbud yang terakreditasi Sinta 1. Penindasan adalah salah satu masalah utama di seluruh dunia dan merupakan salah satu kekerasan di sekolah yang paling umum. Bullying merupakan perilaku negatif terhadap individu atau sekelompok individu yang dianggap lemah. Bullying sering dikaitkan dengan harga diri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh kecenderungan siswa menjadi pelaku intimidasi, fisik, verbal, antisosial, dan siber terhadap harga diri. Sebuah studi oleh UNESCO yang melibatkan 122 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa 1 dari 3 siswa, 32%, mengalami perundungan oleh teman-temannya. UNESCO mendefinisikan bullying sebagai salah satu bentuk kekerasan di sekolah. Bullying merupakan perilaku negatif terhadap individu atau sekelompok individu yang dianggap lemah. Menurut Always 2011, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang atau kelompok yang tidak mampu membela diri. Bullying merupakan tindakan pemukulan dan pelecehan terhadap individu atau sekelompok individu, dan tindakan yang paling pasif adalah pengucilan dari kelompok individu tersebut. Seorang pelaku intimidasi dapat berupa orang agresif yang bertindak setelah diintimidasi atau korban intimidasi yang berubah menjadi pelaku intimidasi. Namun, Cenat dan kawan-kawan menyatakan bahwa pelaku intimidasi adalah mereka yang memiliki masalah kurang perhatian, rendahnya harga diri, depresi, dan memiliki tingkat gangguan perilaku yang tinggi untuk dilawan. Penelitian lain yang melibatkan perilaku bullying seperti studi meta-analisis yang melibatkan 121 negara menemukan bahwa siswa dengan harga diri rendah memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku bullying. Harga diri adalah sikap seseorang terhadap diri sendiri yang didasarkan pada harga diri secara total. Penilaian terhadap nilai pribadi, kepercayaan diri, penilaian kompetensi pribadi, dan tanggung jawab diri. Penerimaan atas tindakan seseorang bertindak secara bertanggung jawab terhadap orang lain. Tingkat harga diri pelaku bullying dan korban bullying lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah menjadi pelaku bullying atau korban bullying.
Selain itu, sebuah penelitian yang melibatkan 22 sekolah menengah atas di Korea Selatan menemukan bahwa perilaku bullying dapat mempengaruhi harga diri siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kecenderungan menjadi pelaku intimidasi dalam kategori bullying fisik, verbal, antisosial, dan cyber mempengaruhi indikator harga diri siswa. Jadi, kita udah tahu sendiri ya bahwa bullying lingkungan yang toksik ini kan seperti bullying juga ya, bullying, perundungan dan lain-lain itu sangatlah berpengaruh dalam masalah pendidikan generasi Z. Masih di seputar teknologi yang kita bahas tadi, bahwa teknologi ini sangat berperan penting terhadap pendidikan generasi Z. Teknologi mempunyai sifat yang sangat general. Sifat buruk atau sisi buruk yang didapat dari teknologi adalah seperti penyebaran hoaks yang sangat luas. Dari mana datangnya hoaks tersebut? Seperti yang saya kutip dari The Role of Local Mass Media and Anticipating Hoax Information Case Study dari Tasikmalaya yang ditulis oleh Dodi Iskandar, yang saya dapatkan dari Sinta Kemendikbud yang terakreditasi Sinta 1, dikatakan bahwa perkembangan informasi bohong atau hoax disebabkan oleh membanjirnya informasi terutama di media non-pers. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang sulit dikonfirmasi menyebabkan hoax berkembang pesat. Peran jurnalistik seharusnya menjadi penangkal informasi hoaks. Media di daerah yang memiliki kedekatan geografis lebih bisa menjadi instrumen dalam menangkal hoaks. Kemudahan akses terhadap berita online secara gratis rupanya menciptakan suatu pergeseran yang akan berdampak pada pesatnya kebutuhan informasi di masyarakat, meski kurang akurat. Di era media sosial, penipuan dan pemalsuan informasi menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Dengan keberadaannya saat ini, media sosial menjadi pilihan favorit untuk berbagi informasi dengan mudah, terlepas dari benar atau salahnya informasi tersebut. Membanjirnya informasi di masyarakat disebabkan semakin banyaknya produsen informasi yang dengan mudahnya menyebarkan informasi tersebut tanpa mempertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari informasi tersebut. Padahal informasi tersebut tidak benar. Masalah lain yang dihadapi oleh Gen Z adalah tekanan untuk sukses. Gen Z tumbuh di era persaingan yang semakin ketat. Mereka merasa harus sukses di bidang akademis, karir, dan sosial. Kita bisa dengar sebelumnya bahwa di sini bisa disimpulkan bahwa teknologi itu sebagai pemicu atau kendala yang paling besar dari permasalahan pendidikan dalam Gen Z. Seperti yang dikutip dari fenomena pubbing pada pola komunikasi mahasiswa yang ditulis oleh Fikri Zahria Emeraldine dari Sinta Kemendikbud yang terakreditasi Sinta 2, dikatakan bahwa disadari atau tidak, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memicu munculnya karakter baru dalam masyarakat. Salah satu karakter baru yang muncul di era teknologi adalah pubbing. Pubbing berasal dari kata telepon dan snubbing yang diartikan sebagai fenomena menghina seseorang karena terlalu fokus pada gadget. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 80,2 siswa mengabaikan orang lain dan 91,3% mengaku diabaikan oleh orang lain. Karena penggunaan smartphone yang berlebihan, dampak pubbing diantaranya adalah penurunan pada tingkat kepercayaan seseorang, ketidakharmonisan hubungan interpersonal, bahkan hilangnya empati individu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis pubbing yang mempengaruhi pola komunikasi siswa dan memberikan analisis mendalam berdasarkan perspektif teori determinisme teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena pubbing secara deskriptif. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik non-probability non-probability purposive sampling, sehingga terpilih 6 informan yang tepat untuk memberikan informasi tentang pubbing. Berdasarkan hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa pubbing dapat menggeser pola komunikasi siswa akibat hadirnya media baru. Selain itu, inti pemicu pubbing adalah hilangnya kendali individu dalam mengoperasikan media baru. Dominasi masyarakat yang menganggap pubbing adalah hal lumrah mengarahkan sistem sosial tergerus arus determinisme teknologi. Perspektif teori determinisme teknologi semakin memperkuat analisis bahwa pubbing merupakan tindakan nyata yang dilakukan manusia akibat
pertumbuhan teknologi. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perspektif baru dan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan publik di era society. Masalah pendidikan pada Gen Z tentunya perlu diatasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan mendukung kebutuhan Gen Z. Berikut adalah beberapa contoh aksi nyata yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, mendukung program-program pendidikan yang digulirkan pemerintah. Kedua, memberikan donasi untuk membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Ketiga, menjadi relawan untuk mengajar di daerah terpencil. Empat, berbicara tentang pentingnya pendidikan di media sosial. Dengan bekerja sama dan melakukan aksi nyata, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik untuk Gen Z dan generasi selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan pada Gen Z. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru. Guru harus memiliki kompetensi yang memadai untuk mendidik siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Kedua, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus cukup dan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ketiga, masyarakat juga bisa berperan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat bisa mendukung program-program pendidikan yang digulirkan pemerintah, misalnya dengan memberikan donasi untuk membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik untuk Gen Z. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.